wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul ahad 10 Agustus 2025 bertepatan dengan 15 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Bukhari, yang mana kita masuk pada Kitabul Ilm dan masuk kepada Babu Hifdzil Ilmi, chapter Memorization of Religious Knowledge. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang masih berhubungan dengan penghafalan hadis. Haddatsana Ahmad bin Abi Bakr Abu Mus'ab qala haddatsana Muhammad bin Ibrahim ibni Dinar an ibni Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah inni asma'u minka hadithan katsiran ansahu qala ubsut rida fabasattuhu qala fabarafa biyadayhi thumma qala dummuhu fadomamtuhu famanasitu syai'an ba'dahu. So this hadith, barakallahu fikum, narrated Abi Hurairah. Abu Hurairah said to Messenger of Allah, I hear many narration hadith from you, but I forget them. Abu Hurairah datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ini asma'u minka hadisan katsiran ansahu. Aku menghafal hadis-hadis darimu yang sangat banyak sekali. Namun setelah itu aku lupa ya Rasulullah. Qala ubsut rida'ak. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, spread your rida, garment. The meaning rida is the clothes in the top. This rida, like kemeja, wa kadzalika libas umrah alladhi fawq. This is the name of the rida. So Abu Hurairah from Yemen. The people from Yemen, they have two clothes, rida and izar. Al-izar like sarung, and rida is in the top, yang di atasnya, baik kemeja ataupun seperti kain ihram yang ditutupkan ke badan, itu dia rida. Maka Nabi mengatakan spread your rida. Maka ubsut rida. The meaning here is Abu Hurairah take from his body ar-rida. Gambarannya wallahu a'lam, Abu Hurairah membuka ridanya, pakaian yang atasnya. Dan itu mudah. Kemudian disebutkan ubsut rida fabasattuhu. Maka Abu Hurairah membukanya. Kemudian disebutkan fabarafa biyadaihi. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam garafa biyadaihi. Dohirnya dia mengambil dengan kedua tangannya dan membacakan doa barokah untuk menjadikan Abu Hurairah dalam keadaan tidak lupa lagi.
Maka disebutkan setelah itu qala fagharafa biyadihi. Inilah zahirnya Nabi mengobati Abu Hurairah dengan memberikan doa barokah kepada lidahnya. Suma qala dummuhu. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, take and walk this seed over your body. Maka sekarang ambil lidah kamu itu. Dan diambil oleh Abu Hurairah dan dikatakan udmumhu. Au di sini dummuhu. Maknanya tekan dia kepada dada. Fadomamtuhu, maka aku menekannya kepada dada. Fama nasitu syai'an ba'dahu. Maka setelah itu disebutkan, setelah melaksanakan penekanan kepada dadanya, take and walk this seed over your body. I did it. Maka aku melaksanakannya. And after that, I never forgot anything. Maka setelah itu aku tidak pernah lupa dari hadis-hadis yang aku hafal. Maka dari hadis ini barakallahu fikum, beneficial from this hadith, the first is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam make a cure for Abi Hurairah about forget. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengobati Abu Hurairah sahabatnya yang ingin menghafal hadis dan lupa seperti kebanyakan manusia, maka dia mengobatinya dengan obat wahyu dari Allah. Obat yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan memberikan barokah kepada Abi Hurairah. Dan faedah yang kedua di dalam hadis ini, semangat Abu Hurairah dalam menghafal hadis. So from this hadis, evidence that Abu Hurairah is very spirit, have the big spirit to remember hadis. So Abu Hurairah sangat semangat di sini dalam menghafal hadis. In the book of the history di Kutub Tarajim disebutkan bahwa Abu Hurairah menghafal hadis 5.407 hadis. Maka bisa menghafal 5.407 hadis dari mana? Di antaranya dari pengobatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh sebab itu digelarilah oleh Imam Az-Zahabi Abu Hurairah Sayyidu Hufadis Sahabat. Maka dia digelari dengan sayyidnya ataupun the Lord of the remember of the Sahabat. Maka dia adalah tuannya dari para penghafal dari sahabat. Dikarenakan doa Nabi kepada. And the third beneficial, this hadith dalil about doa Nabi mustajab. Dan permasalahan doa Nabi mustajab banyak sekali di dalam hadis-hadis tentang permasalahan doa ini, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas li Sa'id bin Jubair aw li Atha bin Malik, ala ukhbirukum bi imra'atin min ahlil jannah wa hiya sauda. Aku beritahu kepada kamu perempuan hitam dari Afrika yang mana dia penghuni surga. Maka dikatakan bagaimana kisahnya? Disebutkan di dalam hadis bahwa dia dulu terkena epilepsi
Dan epilepsi, penyakit ini ibtila dari Allah, seseorang bisa hilang ingatan. Dikarenakan disebutkan dari segi kedokteran, otaknya itu cerebrum kekurangan oksigen. Sehingga di saat kelelahan, apalagi yang sudah kecanduan obat, lupa minum obat, maka dia akan blank, gelap. Maka dia akan kejang-kejang seperti antum lihat keluar busa. Pernah lihat? Dalam keadaan beberapa menit kejang-kejang, tidak sadar diri. Maka perkara ini, epilepsi, bagi perempuan sauda ini menjadi ibtila yang sangat besar. Maka dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini asra." Wahai Rasulullah, aku perempuan yang punya epilepsi. Apa jawab Nabi? "Hal turidina ad'u laki wa Allah yasriki?" Maka apakah anti ingin Allah mengangkat penyakit ini dari anti dan saya mendoakan dan Allah akan menghapus sakit itu? Dia mustajab doanya. Au ad'u li rabbik an la tatakashafin fissar. Atau aku berdoa kepada Allah, penyakit itu tetap ada, tetapi aku doakan di saat kamu sholat di pasar, di jalan, dalam keadaan epilepsi, Allah menghijabi kamu. Maka perempuan ini cerdas. Maka dikatakan di hadis, jika kamu memang menginginkan Allah mengangkat penyakit itu, aku berdoa, Allah mengangkat penyakitnya. Namun jika anti, di sini terlewat hadisnya, tidak anti turidinal jannah, namun jika anti menginginkan surga, isbiri. Kata Nabi, bersabar. Jadi maksudnya tidak usah saya mendoakan untuk dicabut penyakit itu. Tapi anti bersabar, dan bagi anti surga. Apa jawab perempuan yang cerdas? Perempuan sahabiah. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u rabbak." Tetap doakan aku ya Rasulullah. Tapi apa? An la atakas. An la atakasyaba inda shalah. Di saat aku dalam keadaan epilepsi, kumat, maka engkau wahai Allah menjagaku. Maka meminta kepada Nabi agar Allah menjaganya, tidak terlihat auratnya. Maka lihat bagaimana perempuan sauda ini di saat dia dalam keadaan sakit dan tidak sadar, kejang-kejang di pasar, di jalan, di mana saja, di masjid, maka meminta agar Allah menghijabinya. Padahal dalam keadaan tidak sadar. Dan maaf, perempuan sauda misalnya. Maka minan nisa, maka berapa dari perempuan yang putih, gemoy, kemudian memperlihatkan pahanya, dadanya, atau menutupnya namun dengan hijab trendy yang sempit dan kecil, atau dengan pakaian hijab yang kekinian, maka dia memakai pakaian tetapi hakikatnya khasiat ariyat. Memakai pakaian tetapi ariyat, bagaikan perempuan telanjang karena menggunakan hijab atasnya, namun sempit. Rambutnya terlihat dan bentuk rambutnya terlihat, apalagi menggunakan konde dan menggunakan pakaian yang menutup, namun sempit, sehingga dadanya terlihat, dan begitu pun menggunakan celana, namun yang sempit, sehingga terlihat bentuk tubuhnya.
Maka di sini berapa dari perempuan yang cantik dan seterusnya justru malah ingin memperlihatkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apalagi di zaman now ada TikTok. Tinggal dia menyimpan di depan badan joget-joget. Dalam durasi 1 menit, joget-joget, berjingkrak-jingkrak, memperlihatkan auratnya, wajahnya. Maka lihat bagaimana as-salafiyah, yang mana dia dalam keadaan tidak sadar. Minta kepada Nabi agar Allah tetap menutupinya. Maka apa kata Ibnu Abbas? Maka dikatakan kepada muridnya bahwa hadhihi imra'ah mazalat tasra, terus dalam keadaan epilepsi. Namun setiap dia kambuh, Allah menjaganya. Jadi setiap dia dalam keadaan epilepsi kejang-kejang, dijaga oleh Allah. Tidak ada yang bisa melihatnya. Semuanya terbungkus. Hintum. Maka ini hanya sekedar pendalilan bahwa doa Nabi mustajab. Dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada sahabatnya, kepada temannya, bahwa dia sampai mati Allah menjaganya dan kelak akan dimasukkan surga sesuai janji Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa Nabi sangat mustajab, dan di sini pendalilannya juga Nabi mengobati Abi Hurairah. Kemudian kata Abu Hurairah, "Fama nasitu syai'an ba'da." Syai'an di sini i'rabnya nakirah, dan nakirah maknanya menerima tanwin. Fi siyaqi mada? Fama nasitu. Siap apa sekarang? Indah ke Abdurrahman, fi siyaq mada? Fama nasitu syai'an. Ajib. Fi siyaq mada? Indah ke Hudzaifah. Fi siyaq la laisa syarat. Undur kif makna. Fama nasitu. Siap mada fama. Hudzaifah. Siap mada. Siap syarat kama man kada wa kada fahuwa kada. Ada siap usap. Dan siap mada fi siyakin nafi. Adalah nafi. Fama ma nafiyah. Fama nasitu syai'an. Maka syai'an segala sesuatu huna yufidul umum. Karena kaidah di usul fikih kullu kalimat atau kullu nakirah fi siyakin nafi, maka dia dalam keadaan nakirah fi siyakin nafi yufidul umum. Maka maknanya tidak ada apa-apa famanasitu syai'an yang pernah lupa dan luput darinya. Semua yang dia hafal tidak pernah luput darinya. Fama nafiyah, maka tidaklah. Nasitu syai'an, maka aku tidak pernah lupa segala sesuatu yang dia hafal ba'dahu, setelah diberikan ruqyah oleh Nabi. Adapun rawi sanad, maka kita masuk kepada gurunya Imam Al-Bukhari, Abu Mus'ab maka dia adalah Ahmad ibnu Abi Bakar Az-Zuhri. Berarti dari mana Az-Zuhri? Qabilahnya Al-Madani, Al-Qurashi, seperti Imam Az-Zuhri.
Maka dia gurunya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan Abu Daud dan Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Maka dia imamnya Kutubus Sittah, disebutkan oleh Kutubus Sittah. Dan dia adalah rawi yang thiqah. Kemudian diriwayatkan Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Dinar. Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Dinar huwa kadalik al-Ansari. Idan al-Ansari min ain? Al-Madani. Idan al-Ansari wa az-Zuhri kullu Madani. Kedua sanad ini dari Madinah. Wa huwa as fi tabaqah ats-tsaminah. He stayed in the tabaqah, the stage of the eighth. Maka tabaqah ats-tsaminah, tabaqah itba'u tabi'in al-wusta. The middle of the itba'u tabi'in. So he stayed same like Abdullah ibn Mubarak, Sufyan ibn Uyainah, di tabaqah yang ke-8. Itba'u tabi'in al-wusta. Wa huwa rawi yang thiqah. Qala Abu Hatim wa kana thiqah. Dan selain itu dia seorang yang ahli fikih. Disikohkan oleh Ad-Darqutni juga. Kemudian meriwayatkan Imam Al-Bukhari an Ibni Abi Dhi'bin. Ibnu Abi Dhi'b masyhur dengan lakopnya anak Abu Dhi'b. Apa Dhi'b? Serigala. Anak bapaknya serigala. Itu maknanya. Ibnu Abi Dhi'b. Masyhur dengan siapa alim itu? Ibnu Abi Dhi'b. Anaknya bapak serigala. Maka namanya Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Dhi'b. Wa huwa al-Amiri al-Makhzumi al-Qurashi al-Madani. Maka dia min ahli Madinah juga. Dan dia hidup Ibnu Abi Dhi'b masyhur di tabaqah as-sabi'ah. Wa huwa tabaqah mada kibar itba'ut tabi'in. Maka hidup di zamannya Malik ibnu Anas al-Madani. Maka dia in the time with Imam Malik and Sufyan al-Thawri and Syu'bah ibn al-Hajjaj and Ma'mar ibn Rashid al-Azdi and al-Awza'i. And Ibn Abi Dhi'b is Imam more than Siqah. Abu Hatim said Siqatun awsaq min Usamah ibn Zaid. So he is stronger than Usamah ibn Zaid. Dan Usamah ibn Zaid rawi yang maka dia di atas derajatnya. Dan disikohkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Maka Abu Hatim dan Abu Zur'ah mensikohkannya. Dan Imam An-Nasa'i mengatakan sikoh. Dan berkata Al-Waqidi, Muhammad ibnu Umar diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Qala Muhammad ibnu Umar Al-Waqidi wa kana aliman siqah faqihan. Dia seorang
alim yang siqah dan faqih, sangat ahli di bidang fikih. Wara'an abidan fadilan, dia orang yang wara' dan ahli ibadah dan mulia. Maka dalil juga dari segi hafalannya sangat kuat di atas derajat siqah. Berkata Ali Ibnu Madini yang digelari dengan Rattlesnake Hayatul Wadi, qala Ali Ibnu Madini Ibnu Abi Dhi'b sabtun, bahwa Ibnu Abi Dhi'b sabtun, kalimat sabtun di atas derajat siqah, hafalannya sangat kuat. Maka inilah dari Ibnu Abi Dhi'b, dan di sana masih banyak ucapan para ulama. Yahya Ibnu Ma'in pun mengatakan siqah. Maka kita masuk kepada rawi yang setelahnya, An Sa'id Al-Maqburi. Maka Sa'id Al-Maqburi dari tular Abu Hurairah yang ma'ruf. Wa Sa'id Al-Maqburi, bapaknya adalah Kaisan. Maka dia Sa'id Ibnu Kaisan. Kaisan ini masyhur dengan kunyahnya Abu Sa'id. Jadi Sa'id Ibnu Abi Sa'id. Seperti Hudzaifah Ibnu Abi Hudzaifah. Seperti itu. Sa'id Ibnu Abi Sa'id. Maka Abu Sa'id namanya Kaisan. Jadi Sa'id Ibnu Kaisan. Wal Maqburi min ahli Madinah al-Madani. Dan dia mempunyai saudara namanya Abbad. Abbad Ibnu Kaisan, Abbad Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi. Dan mempunyai anak Abdullah Ibnu Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi. Dan dia adalah rawi yang thiqah. Berkata Abu Hatim Saduq, pas-pasan. Berkata Abu Zur'ah Madani thiqah. Maka dia asalnya thiqah, wallahu a'lam. Namun disifatkan oleh para ulama, dia taghayyar qabla akhirih. Dia pikun. Jadi pikun Alzheimer itu masuk kepada seluruh manusia. Jika seorang rawi yang masih mudanya, imam, hafal, hadis-hadis, perawi hadis, kemudian setelah misal 60-70 tahun, Allah mengambil hafalannya sedikit. Kalau itu di zaman sekarang diperiksa otaknya, misalnya pakai CT scan atau MRI, di ronsen otaknya itu, maka terjadi penyumbatan. Itu biasa istilah kedokteran. Yang menyebabkan Alzheimer terjadi penyumbatan. Kurangnya pemasukan darah kepada otak, dan seterusnya misalnya. Maka akhirnya orang ini menjadi lupa. Dan mending kalau pikunnya hanya sekedar lupa sedikit, itu lumrah. Semua orang yang usianya tua lupa, namun dia masih sadar. Pergi ke masjid, masih sadar waktu sholat jam berapa, masih sadar ini anak istrinya. Namun sebagian pikun, benar-benar pikun. Maka orang yang benar-benar pikun ini harus dihijabi dari periwayatan hadis. Jika tidak dihijabi dari periwayatan hadis, kasihan.
muhaddis ini. Dulu dia imam, hafalannya kuat, dicatat oleh semua manusia dari berbagai negeri. Di saat dia mulai pikun, tidak dihijabi. Maksudnya anaknya harusnya melarang dia dari periwayatan. Namun siapa yang berani melarang bapaknya meriwayatkan hadis? Anak-anak ini biarin aja, nanti ribut teriak-teriak. Biarkan aku meriwayatkan hadis, biarkan aku dakni. Daripada ribut di masjid, orang-orang pada datang ingin mencatat hadis, biarkan saja. Karena dibiarkan, akhirnya hadis-hadisnya rusak, hafalannya rusak. Maka di sini jadilah para muhadisin membuat bab riwayatul mukhtalitin, riwayatan orang-orang ikut. Maka contohnya apa Ibnu Sa'id. Maka dia rawi yang sikoh. Namun kemudian dia taghayyar qabla wafatihi. Kemudian dia berubah akalnya sebelum meninggalnya. Maka bagaimana rumusnya? Siapa dari murid-murid dulu yang meriwayatkan dari dia, diambil ilmunya. Siapa yang datang setelah dia pikun, jangan diambil ilmunya. Maka di antaranya atau Ibnu Sa'id yang datang kepadanya seperti orang-orang terdahulu, Imam Sufyan misalnya. Maka periwayatan Sufyan dari orang ini diterima. Karena dulu Sufyan belajar waktu masih belum pikun. Paham? Catat ini. Dan orang-orang yang datang belajar mengambil ilmu setelah dia pikun, beda hadisnya. Iya atau tidak? Jadi dia meriwayatkan hadis-hadis sama. Namun berbeda. Dia menyebutkan dari gurunya yang tidak jelas siapa gurunya. Menyebutkan dari sahabat, tidak jelas siapa sahabat karena lupa. Dan matan-matan yang berselisih. Berkata Nabi demikian, padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Akhirnya para hadisin curiga. Wah ini kok hadisnya lain. Maka akhirnya diketahui bahwa dia mukhtalif mulai ikut. Nah, anak yang baik pada saat itu dari para hadisin menghijabi. Jika datang orang minta hadis, maaf, bapak saya sudah pikun. Maaf, tidak menerima periwayatan hadis. Sudah, cukup. Usia yang lalu, cukup diambil dari murid-murid yang terdahulu. Begitu. Karena jika dibiarkan sampai dia pikun, hadis-hadisnya akan rusak pada rawi ini. Nah, di sini banyak disebutkan oleh para ulama tentang Sa'id al-Maqburi bahwa dia sedikit berubah sebelum meninggalnya. Maka akhirnya banyak para ulama yang mengatakan hadisnya pas-pasan dan banyak yang mengatakan dia rawi yang thiqah. Itu dikarenakan yang mentausif dia Ali Ibnu Madini, Ibnu Sa'ad, Abu Zur'ah, An-Nasa'i, semuanya mengatakan thiqah. Dan yang mendhaifkan dia atau melemahkan dia pas-pasan seperti Yahya Ibnu Ma'in, Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka diketahui bahwa dia sempat Alzheimer, akalnya berkurang. Maka inilah keadaan dari Sa'id al-Maqburi. Maka Imam Al-Bukhari memasukkannya di sini tentunya dari hadis yang sebelum dia lupa. Berkata Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, qala Ya'qub Ibnu Syaibah, qad kana taghayyar wa kabura wa ikhtalafa qabla mautihi. Maka dia dulu sempat pikun Alzheimer sebelum meninggalnya. Yuqal bi arba' sinin, dikatakan sebelum meninggal berubah. Dan disebutkan karena Syu'bah yaqulu hadatsana Sa'id al-Maqburi ba'da ma kabura.
Nah, di sini nas dari para ulama bahwa Syu'bah masuk kepada Sa'id al-Maqburi di saat dia sudah pikun. Jadi periwayatan Syu'bah bagus apa tidak? Tidak, karena masuk setelah dalam keadaan pikun. Ini contoh. Adapun sahabi maka dia adalah Abi Hurairah, dan Abu Hurairah perawi hadis ini. Maka Abu Hurairah barakallahu fikum menjadi suri tauladan bagi kita. Di pelajaran yang lalu bagaimana dia banyak mulazamah dengan Nabi. Maka disebutkan kalau seandainya tidak ada ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah tentang permasalahan menyembunyikan ilmu dan laknat Allah atas mereka, aku tidak akan menyampaikan ilmu agar tidak diketahui. Hadisku banyak. Namun aku takut menyembunyikan ilmu, akhirnya aku meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi. Dan diketahui aku mempunyai hadis yang paling banyak. Maka disebutkan kenapa sebabnya sekarang kita mengetahui dua sebab yang zahir. Sebab yang terdahulu kembali kepada Abu Hurairah karena semangat dan banyak mulazamah. Di hadis terdahulu, lazamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni. Apa makna alamal ibatni? Maknanya dalam keadaan penuh kelaparan. Bahwa aku dulu duduk bersama Nabi, sabar. Apa yang diberikan oleh Nabi, sabar. Kurma apa dimakan. Air susu kambing kadang-kadang, dan seterusnya. Maka dia meninggalkan bisnis. Tidak mau berjual beli, tidak mau sibuk bekerja di ladang. Adapun Al-Ansor sibuk dengan ladang mereka. Dan Al-Muhajirun sibuk di pasar. Adapun aku sibuk bermulazamah dengan Nabi, menerima apa yang Nabi berikan. Subhanallah. Akhirnya orang yang miskin dan papa ini sesuai dengan ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini kaidah bahwa Allah pasti akan mengangkat orang yang berilmu di atas dari orang muslim biasa. Jika kalian muslim dan di sini ada muslim dan menuntut ilmu, sibuk dengan ilmu, maka Allah mengangkat orang-orang yang berilmu ini di atas dari orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Maka diangkat derajatnya, bisa dijadikan dia orang yang menjadi lebih kaya, orang yang menjadi lebih terhormat, orang yang dijadikan marjak dan seterusnya. Maka dulu Abu Hurairah dalam keadaan miskin dan papa, tidak ada orang mau melihatnya. Miskin. Namun karena kemiskinannya ini dia tidak mau untuk mengumpulkan uang, cukup duduk dengan Nabi dan menerima apa adanya. Akhirnya saking rajinnya disebutkan fahum dia wa ana hadir. Maka mereka absen dan saya ada mencatat, menghafal hadis. Wa hum la yahfaduna wa ana ahfadu. Dan mereka tidak ada yang menghafal hadis kecuali aku menghafalnya. Maka ini sebab Abu Hurairah menjadi orang pertama dari penghafal al-hadis. Dan sebab yang kedua, hadal hadis mana? Doa minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memang menginginkan. Dan yang ketiga, kama qala ta'ala fil Qur'an, Allah arad di Abi Hurairah hafidul li hadzal din. Yaqul fi surat Ar-Ra'd, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama, dzikra ayat Al-Qur'an wa sunnah. Wa inna lahu lahafidun. Maka pasti kami akan menjaganya. Bagaimana dijaga Al-Qur'an? Dengan dihafal. Sehingga orang-orang yang menambah Al-Quran diketahui. Orang-orang yang mengurangi, memotong Al-Quran diketahui karena Al-Quran dihafal. Begitupun hadis. Maka hadis dihafal oleh Abi Hurairah.
Maka ada yang mengatakan bahwa Nabi melaksanakan demikian jika dia palsu akan diketahui. Jika dia memalsukan hadis akan diketahui. Maka inilah yang diinginkan dengan permasalahan penghafalan Abi Hurairah dari hadis menjadi sayyid hufadis sahabah, menjadi the king ataupun the lord of the remember hadis dari sahabat, dikarenakan 3 sebab ini. Sebab yang pertama, semangatnya secara fitrah. Kedua, dibantu doa oleh Nabi. Ketiga, Allah memang menginginkan dia menjadi penjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka pasti Allah akan menjaganya. Maka Allah jaga agama ini dengan para kufar, para penghafal Al-Quran seperti Abu Hurairah. Maka ini yang bisa kita berikan. Dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan barakallahu.